Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo, dan salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ya, di mana hari ini kita ada satu perkongsian yang cukup menarik dan agak mencabar. Di mana kita ada satu kenderaan Toyota Wish ya, tahun 2003 Zul. Ya, yaitu enjin 1ZZ. Terus Toyota Wish ni boleh dikatakan antara kereta yang famous di kalangan Toyota lah. Kasih post dulu, post. Okey, jadi alhamdulillah kereta ini sudah berumur lebih kurang, kalau keluaran 2003, kereta ini berumur sekarang 2025 ya. 22 tahun sudah ini kereta. Jadi seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hari ini apa yang kita mau kongsi adalah satu kenderaan di mana kereta ini dari Tawau, dan saya tengok pun bisnismen juga lah barangkali, saya tengok dia punya profile. Ya, masalah kereta ini bila dia on AC, aircon PCB balik-balik putus fuse AC, putus, masuk lagi putus, dan dia sudah bikin di Ranau punya bengkel. Ini pun setelah kami detect lah banyak fuse putus di dalam tu. Kami selidik dia, baru dia cakap ada bikin di Ranau pun pening, pun dia tidak boleh bikin. So, dia telefon saya melalui kawan dia, dan saya sudah maklumkan dengan saya sudah maklumkan dengan customer ni, sesiapa yang menggunakan khidmat saya tidak boleh push-push, tidak boleh kelang kabut. Kalau kelang kabut memang saya tidak layan. Tetapi orang ini macam kelang kabut jugalah, sebab dia mau pakai kereta hari Kamis. Hari ini hari Rabu. Ya, hari Rabu. Dia datang kemarin, tapi kita kan banyak kereta, dia tiada appointment. Tapi kita still layan lagi. Kalau benda melibatkan troubleshoot, melibatkan wiring, memang kita tidak boleh cepat. Tetapi kita tolong cepat juga. Kita cuba sahaja. So, sekarang apa masalah ni kereta, masalah asal, mungkin kameraman akan ke sini untuk tengok dia punya masalah. Kameraman jangan macam datang gerak sini. Masuk sini kameraman. Okay, kita tengok sini di grup. Pusing kamera tengok di handphone WhatsApp saya untuk tengok apa cerita sebenarnya kereta ini masa mula-mula datang. Kameraman fokus di kamera saya ya, di handphone saya. So dia datang, dia PCB off. Dia macam inilah. On pun apa. Bila dia ini start apapun tiada, dan kita post dulu, cari dia punya scan. Kita scan dulu dia punya data, post dulu. Alright, jadi sekarang ini kita tengok data stream, tiada kaitan dengan ni lah. Ini kaitan lebih kepada rear speed ni daripada ABS lah. Masalah aircon ni tiada ditulis sini. Power steering motor lah, apalah, ini semua yang tiada kaitan dengan aircon ni. So secara kesimpulannya, EMC engine and ECT ni tidak ada masalah, tu normal tu. Sebab aircon tu dia duduk dalam engine control unit. Dalam sinilah ECT ataupun engine. ECT ni sebenarnya electronic control transmission. ECU dengan TCU kawin. Tu. ECM ECT maksudnya ECU dengan TCU kawin. Enjin punya dengan gearbox satu body yang sama. So aircon pun duduk dalam sini juga. Tapi normal, tiada fault code. Tapi kompresor pun tidak jalan, PCB pun tidak on. Bila dia tengok itu fuse putus, dia ganti. Ganti putus lagi. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, kita tengok dia punya fuse, kameraman boleh tengok putus. Coba kameraman di sini. Ya. Ini fuse dia banyak, kameraman fokus kasih hidup light dia, flash dia. Jadi kereta ni agak mencabar. Sebab kalau kita nampak, sebab kita tidak boleh panjang ni, sebab ada urusan lagi. Tengok di fuse, kameraman jangan terlampau jauh. Ini fuse dia yang orang ni dia buat di Ranau lah, dia bilang putus, masuk fuse putus. Dan itu baru di Ranau, yang dengan kami lagi putus lagi satu kali lah. So fuse-nya tu kalau kita nampak di situ dia tulis AC sekejap, kasih post dulu saya cek. Alright, jadi sekarang ini kita sudah cek dia punya fuse ni, yang putus ni adalah fuse AC ya, 10 ampere ni. Yang putus banyak ni adalah AC, yaitu fuse aircon lah. AC di sini. 3 dari bawah kalau kita nampak. 1, 2, 3. Ini yang selalu putus lah. Jadi masalahnya sekarang ini kompresor tidak mau jalan. Bila kompresor tidak mau jalan, ya kan, PCB pun tidak on. Dia punya masalah macam inilah. Saya kasih post dulu supaya kurang durasi. Oke, Assalamualaikum. Ini kita rosakkan balik. Dia punya case pertama seperti inilah. Coba start dia. Oke, dia pasang bateri dulu. Kasih dami-dami dulu. Ya, kasih post dulu. Oke, dia punya isu sekarang beginilah. Nih kita on. Kunci on, tengok kunci on.
On kunci sini, PCB pun langsung tidak on. Kita on macam mana pun dia tidak on. Ini radio on. Kita start engine pun dia tetap sama juga. Coba start engine. Nah, ini sengaja kita dia punya fuse di sini banyak. Ini fuse-nya dia selalu putus lah. Yang ini sekarang. Sekarang ini benda ini kita sudah repair ya, di mana dia short. Memang agak berisiko ini barang sebab dia punya wiring ada yang short. Bila kita masuk ini sekarang fuse-nya oke ya. Ini fuse oke, tengok. Sambung ha. Tuh kameramen fokus betul-betul kamera tuh. Yang ini putus ha. Ini putus 3 biji di dalam, ini putus terus. Ini 3 biji, 1, 2, 3 Zul. 3 ini putus. So dengan kami ini ada lagi lah. Nih. Ini yang terakhir lah, mana boleh kasih putus lagi, nanti tidak ada kita punya spare. Wire yang sambung. Oh, ini wire dia, ini dia wire, ini bahaya. Dia sambung-sambung. Kameramen fokus ke wire-wire. Oh iya, banyak wire dia potong. Ini dia bikin di workshop lain ha. Dia selalu putus tapi dia direct. Ini bahaya ha. Dia boleh rosakkan PCB, dia boleh rosakkan ECU. Ini wire-wire dia potong kan Zul. Nih. Ini dia potong lah untuk kasih looping-looping. Sebenarnya tidak boleh ya begini kita looping sambung begini direct. Dia kasih sambung beginilah. Maksudnya orang ini malas sudah dibeli fuse, dia kasih direct siap begini. Ya dia kasih ambil, dia lilit beginilah. Gini. Ini tidak boleh ya. Kita tidak boleh buat begitu begini. Kita lilit begini tidak boleh. Kita punya, kita tidak tahu berapa ampere di sini. Nanti kalau panas tuh wire short lagi terbakar kereta. So ini antara wire yang diorang guna dan dia bawa pergi sini. Orang ini jenisnya kelang kabut tapi sudah ceramah dia. Kalau mau pakai saya punya perkhidmatan, kau jangan push-push saya lah. Ya, kau kena cari juga macam mana pun kau pergi tempat lain pun tetap juga bagi masa. Tapi orang ini bagi masa kami terlampau pendek sebab dia mau balik pergi Tawau. Jadi kami cubalah untuk, saya bilang sama dia coba. Ya, ini bukan benda hardware, ini benda wiring dan juga softwarenya kita mau cek. Jadi sekarang ini bila kita cek apa masalahnya, ini fuse sengaja kita tidak pasang, kameramen sini, sengaja kita tidak pasang. Ini fuse dia ya, ini fuse yang bagus, ini sebelah. Oke, sengaja kita pasang. Dia punya short tuh di mana? Kita cek ini satu-satu sampai kita buka dia punya ECU, ya kan? Kita cabut dia punya PCB, cabut nih PCB ini pun kita cabut, kita bongkar takut ada rusak. Dan di Ranau sana orang bilang orang ada buka nih, ada buka tuh termistor, dia menggunakan resistor elektronik. Kameramen fokus ke bawah sedikit. Resistor elektronik ini bawah nih, jangan kasih miring, kasih rata. Oke ini namanya resistor elektronik ini, nampak? Kameramen fokus bawah sedikit. Gini. Itu dia. Ini dia. Ini dia resistor orang cabut. Sebab dia menggunakan resistor elektronik, blow pun dia cabut, still masih putus nih fuse. Fuse ini masih putus. Tengok nih, putus lagi fuse, nampak nih putus. Oke, jadi sekarang ini bila kami cek ini memang agak rumit sebab orang ini balik-balik mau cepat. Kami sebenarnya kalau wiring tidak boleh push-push lah, tapi ada masa 1-2 hari boleh lah kali. Jadi kami tolong dia. Lagi pun kereta ini sudah 22 tahun, banyak memang reput lah. Dan banyak kita tengok wiring dia looping-looping ini aksesori punya kerja nih semua nih. Nah nih, wire-wire ini dia looping lagi. Nampak wire-wire looping nih, kameramen coba fokus ini. Ini wire apa lagi dia ambil wire nih? Wire rumah nih. Nih, out nih. Ini wire rumah nih. Ini wire speaker nih. Ini wire apa lagi nih pun saya tidak tahu. Dan yang ini nampak wire nih, ini daripada mana ada orang looping begini, coba kameramen. Ini ada wire ini punya aksesori punya kerja nih. Ini dan juga yang ini wire dia looping. Kameramen boleh nampak tak? Nih. Dia looping sini. Ini bahaya juga sebenarnya main looping begini. Sebenarnya kalau betul-betul dia mau looping bagus-bagus lah, jangan join-join begini. Bikin api sendiri. Kan sudah dibayar. Jadi yang satu ini grounding pun dia gigit di sini. Saya tidak tahu ini kita seri. Tapi kita fokus pada tadi kenapa dia short to AC sehingga di sini jadi off. Ya, jadi off. Jadi sekarang dia punya punca adalah kita tidak pasang itu fuse, takut ada short lagi. Jadi dia punya punca satu saja, yaitu masalahnya kita dari hujung, si hilang itu flash. Kita cek dan terpaksa kita bongkar. Kameramen ke sini dekat sedikit. Oke, kita bongkar ini wire. Kita ini standard ini kita wire semua, kita tengok wire dia. Banyak yang reput. Dan kalau kita sebenarnya mau ganti ini barang satu set, tapi masa tidak cukup sebab wire-wire ini sudah reput. Takut kalau kita bongkar semuanya. Ini dia ada short di kawasan sini. Yang saya buka ini ada short di kawasan sini. Ya, macam mana saya tahu? Macam mana saya tahu ada short di sini? Saya punya orang tahu adalah menggunakan continuity. Itu skill kita lah. Kita direct pergi body, touching, ada bunyi beep. Bila ada bunyi beep, kita tidak tahu banyak wire nih. Cuma kalau mau kasih tahu detailnya agak susah sedikit lah mau kasih tahu detailnya. Cuma bagi tahu dia ada short di sini. Jadi kami terpaksa bekerja keras lah. Sebab sebenarnya ini kereta mau ganti satu set sudah wiring ini, ada short. Tapi bila kita cek satu-satu dari dalam ni, coba kameramen tengok ni. Wiring dia ni, nampak ni banyak dia looping daripada aksesori ni.
Ini looping, ini pun dia looping. Ini wire banyak koyak-koyak nih, reput. Dan kita bongkar nih. So dia punya rangkaian bongkar tuh yang ini. Dia punya conduit. Kereta ini sudah siap, sengaja kita bongkar untuk kita tahu di mana masalahnya. Kereta ini boleh short. Dan memang ini agak payah. Boleh kita ganti PCB, boleh ganti ECU. Kita juga boleh ganti kompresor kalau kita jahat. So kalau kita ganti wiring untung untung tak banyak. Bila mau kaya kalau untung wiring saja. Sudahlah lambat, mau cepat lagi. Jadi benda-benda begini ini reput-reput sudah semuanya. Jadi benda ini dia reput lah macam ini. Jadi kita potong untuk kita tengok di mana dia short. Ini memang agak susah. Jadi bila kita cek, ini ada short di sini. Ini saya buka. Ini wire nih biru merah. Kameramen fokus. Biru merah. Dia short ini wire pergi pakai solenoid. Coba kompresor ini pakai solenoid. Coba kameramen sini. Dia pakai solenoid. Jadi kita bila cek di sini tengok. Biru merah. Betul? Tuh. Dan nampak birunya sudah tahu warna apa sudah ini. Kita looping sini bunyi bip di sana di ujung. Tapi kita looping di sini, kita tip di body pun bunyi juga. Mananya ada short di body. Jadi bila kita buat begitu, apa yang kita buat oleh karena masa tidak cukup dalam keadaan kereta ini dah 22 tahun, sepatutnya kita ganti ini semua dia punya nih wire, kita buka di mana short, tidak sempat. So kita hanya ambil bypass, kita potong di mana yang short. Kameramen fokus di sini. Oke, kita tengok foto ini yang short tadi. So on the way daripada sini, ini sambungan dia. Sekejap kameramen kita tengok dulu. Kita buat daripada wire nih. Kita looping ini wire dia asal dari dalam, nampak nih kameramen fokus. Ini wire dia. Kita potong di sini sebab antara sini pergi dalam tiada short. Tapi antara sini pergi on the way ke bawah nih, ini ada yang short kena di body. So oleh karena masa dia bagi kita ini tidak banyak, mau bongkar lagi takut risikonya injektor rosak, takut injektor api rosak, sensor-sensor lain rosak sebab dia adalah bagian sensor ECU, wire utama. Kalau kita buka dengan masa yang terhad, risiko dia pun walaupun masa dia bagi kita panjang, tetap akan berlaku pecah di sini. Pecah, kameramen jangan terlampau jauh. Pecah di kawasan soket ini kalau kita buka, putus. Jadi kita takut ambil risiko, kita sudah suspek memang ada berlaku short di bahagian antara sini, kita kepotong sebab kameramen tengok sini. Antara sini, ini punya wire nih. Ini wire utama daripada dalam. Ini dari dalam. Ya, ini daripada fuse box tadi ada short. Jadi menyebabkan fuse sentiasa putus. Oke, kalau kita tengok sini biru, merah. Tapi warna sudah 20 tahun memang berubah lah. Kalau dalam kamera tak tahu lagi lah. Biru merah, ini wire dia kita buang. Sebab dia short di kawasan. Daripada sini menuju ke solenoid nih. Coba kameramen sini. Daripada sini, wire asalnya ke sini. Ini, dia ada short. Jadi di sini mungkin dia short di bagian dalam sini. Kita tidak cukup masa. So apa yang kita buat? Kita potong saja. Dia sambungannya begini. Kita potong, kita buat wiring conduit seperti ini. Coba kameramen tengok nih. Kita bikin wiring baru. Bikin wiring baru, nampak nih dia jalan. Dia jalan sini, kameramen ikut juga. Ya. Ikut jalan. Terus kita buat di sini, kita bypass dia, potong. Nampak? Sini kita potong. Di sini kita sambung looping di bawah nih. So soketnya masih pakai tapi kita looping di bawah sini. Kameramen dekat sedikit. Kita looping di sini. Ini kita looping di sini di bawah nih. Wire-nya kita bikin. So antara sini kita tidak payah kacau wiring alternator, solenoid, injector, ya, BBT. Banyak wire-wire kita tidak kacau. Kalau kita buka ini pasti ada masalah lain lagi. Satu masa, yang kedua risikonya reput sebab dia 22 tahun sudah. So yang penting kompresor ini oke, sudah tidak short. Dan macam mana kami tahu ni benda ni ialah kita buat continuity. Ini pun kita mau berapa hari, satu hari kita cek ini barang saja. Ya, ini wire ni sambungannya di sini. Jadi sambungannya di sini. Kameramen fokus. Oke, ini sambungan dia wire tadi itu. Merah, ini merah, ini biru, ini apa nih? Ini dia. Ini wire dia. Macam mana kami tahu? Itu adalah teknik dia lagi. Yang penting ini sudah kami cek satu-satu. Masa mula-mula dia datang kami sentuh di sini. Sedangkan ini dari fuse-nya. Fuse-nya tadi kami take di sini, kami looping sini. Ini sekarang kita sudah masuk fuse baru, kita kasih masuk ya. Sekarang sudah bikin lah, kita sudah potong yang short tuh. Kita bypass dia, bukan bypass salah-salah. Sebab kalau kita buka lagi takut nanti pecah lagi soket lain. Jadi kita ambil keputusan ambil bypass yang berisiko. So kita sudah masuk fuse. So kita continue di sini, bunyi di sini. Wire nih. So daripada sini kita follow terus sampai di luar. Rupanya ada short di luar sana. Nih, warna biru merah. Kameramen kasih zoom kalau tidak anu. Oke, biru merah. Ya, ini. Biru merah ya. Ini biru list merah.
So kita continue itu dan kita goyang-goyang sana, ada bunyi touching di body. Kita sentuh di body, patutnya di barang. Kalau yang betul tidak boleh ada bunyi mip. Sebab body itu adalah short body, tidak boleh touching dengan positif. Fuse kan positif. Kalau dia ada positif, mananya akan short di fuse, pasti akan putus. So disitulah kami tahu di mana dia ada short, yaitu bahagian depan, bahagian cabin engine. Dan sekarang kita sudah soldering dia dan kita sudah balut. Dan wire asal ini kita sengaja. Satu, akibat kekurangan masa. Yang kedua, risikonya tinggi untuk soket-soket lain akan pecah. Sebab dia satu set nih. Patutnya dia kena ganti satu set nih. Dia short di bahagian besi di sini di bawah nih. Jadi kita tiada masa mau cek satu-satu nih. Nampak ini besi? Cameraman fokus betul-betul. Ini besi. Dia ada klip di sini. Orang tak pasang ini klip. Jadi tergesel-gesel. Akhirnya dia jangkaan kita di sinilah. Sebab kita tidak dapat kaji secara detailnya. Ya pasti kita cari solusinya. Potong saja wire nih. Yang menuju ke sana. Kita ambil risiko untuk looping terus buat wire baru. Buat continuity dan kita balut seperti ini. Apa? Ya. Nampak sudah. Jadi kita akan pasang soket ini. Adakah kompresor ini on? Sekarang ini kalau kita scan, dia mesti off. Sekarang kita pasang. Oke, pasang dulu solenoid. Ini pakai solenoid, bukan pakai magnet class ya. Oke, kasih hold dulu. Sebab, oke, sekarang sudah pasang. Oke, kameramen sini. Kita sudah pasang dia punya solenoid. Sebab dia pakai magnet class ya. Dia pakai solenoid. Tuh, sudah pasang ya. Solenoid. Kalau setakat wiring berapa lah untungnya? Itu kita paham tuh. Sudahlah untung sikit, dia mau cepat lagi, memang tak dilayan lah itu. Oke, jadi sekarang ini kita layan juga lah, sebab dia menelepon ni pakai ustaz, ada satu ustaz telepon saya memang tak layan wiring ni, sebab yalah untung sikit, masa banyak terbuang, kita cas orang miring mukanya. Jadi tidak tahu masa kita berapa lama kita mau cek dia, itu sebabnya banyak bengkel yang mungkin tidak mengambil sudah job-job wiring ini, sebab orang tidak memahami masa orang, tenaga orang, ilmu orang. Jadi itulah kadang kami pun sekarang tolak job sudah ini, tolak job. Kecuali betul-betul dia minta tolong, takut dia kena tipu lagi. Tapi kalau orang tak hargai kita, kita tolak itu juga job. Oke, jadi sekarang kita sudah buat looping begini dan kita sudah soldering. Ini kita sudah soldering Sebab untuk wiring memang sangat susah. Dia bukan benda hardware. Ya. Jadi sekarang kita sudah kameramen kasih bagus-bagus Ini ilmu mahal nih, kasih bagus-bagus. Kita tidak sempat belajar diagram dengan bagus sebab masa tidak mengizinkan. Jadi sekarang kita sudah pasang soket. Fuse pun sudah kita pasang, nih. 1 2 3 ini ya, fuse AC. Kita tengok di sini. Fuse AC 1 2 3 AC. Oke, sekarang kita on kunci, kameramen fokus di sana. Alright, kita tengok PCB itu. Dia on. Tadi kan gelap nih, nampak nih. Nih, ini gelap nih. Kalau kita cabut nih fuse kan dia hilang. Coba ambil itu skru apa? Kasih on set terus. Nih, oke, sekarang biar dia on begitu, kita cabut tuh fuse tadi, gelap tuh terus. Ini sekarang tiada short. Kalau yang asal nih, kalau kita pasang fuse nih pasti gelap nih, putus. Ini sekarang kita cabut. Tengok sana. Gelap kan? Tiada. Oke, kita masuk nih sekarang fuse. Coba. Oke. On. Alright, jadi sekarang kita tengok adakah kompresor ini on sudah sekarang. So kalau kita tengok data stream yang sebelum ini dia off. Oke, sekarang kita akan start engine. So kita akan dengan scanner, ada scanner. Oke, scanner. Kita on. Yang pasti sekarang tidak putus sudah itu fuse lah. Kalau dia putus fuse ini pasti gelap yang ini. Pasti gelap yang ini. Oke, kita akan scan. Oke, kasih pause dulu. Oke, sekarang ini kita sudah on. Dia keluar mesh airflow sensor sebab kita cabut nih. Mesh airflow sensor. Cek kameramen. Oke, ini kita sudah cabut. Dia akan keluar sensor lah. Nih, mesh airflow sensor, filter nih kita cabut. Ini sensor duduk sini. Itu tiada kaitan dengan aircon lah. Nih, duduk sini. Kita sengaja cabut untuk kasih nampak kawasan yang kita soldering tuh. Jadi sekarang ini kompresor jalan. Kipas jalan. Oke, kompresor pun dia jenis solenoid, tidak nampak magnet class. Kita boleh nampak di sini. Kita masuk di engine. Enter. Oke. Kita tengok data stream. Oke, kita tengok all. Oke. Fokus perkataan. Pause dulu, pause. Oke, sekarang on. AC signal on. Ini on nih, tengok fokus di sini. On. Dan sekarang ini aircon tengah, coba kameramen duduk sebelah. Tengah cut off. To off. AC on.
Tidak ada short sudah, tadi putus terus fuse-nya kan. Sekarang on, tengok sekejap dia on, sambung. Tunggu dia off sekarang sebab dia cut off. Duduk dalam. Sebab dia tidak boleh angin luar masuk tuh. Oke, cek engine tuh jangan peduli sebab MES tadi kita cabut. Ini on. Nampak on? Kameramen fokus betul-betul. Ya, on ya. Ini PCB pun on. On. Sini dia cut off, kita tengok sini. Tunggu dia cut off. Sekarang sejuknya berapa? Aduh, ini baru hidup. Fokus di sini sejuk dia, nampak. Suhu luar ini 30 sekarang 9.1 di dalam. Ini baru hidup nih. 8.9. Tetap kameramen boleh nampak kah? Mati sudah dia. Tengok sini. On dengan off. Oke, sekarang 8.0. 7.9. Mbak. Kita tengok dia cut off. 7.5. 7.3. 7.1. Off. Mana 7.1 dia cut off tuh, nampak? 7.1 off. AC signal. Bila lagi dia on, tengok berapa dia on. Tengok di sini, tengok sini. 9.1 dia on balik. Tengok keadaan temperature sini berapa? Dalam keadaan temperature 25. Kita paling sejuk. Kita paling sejuk dia, low. Ini kita kasih dia naik sikit. Oke. 8.3. 8.0. Ini paling sejuk Kita tengok dia paling sejuk berapa dapat. Ada ikonnya ini masih oke. (6.9) paling sejuk Ini low nih, coba kameramen tengok low. Paling sejuk. Kita tengok sini paling sejuk berapa dia cut off sekarang 6.8. 6.5 berapa tuh? Tengok dulu dia cut off atau tidak. Off. 6.5 paling sejuk dia cut off. Kalau kita letak sini paling low, paling sejuk lah ya. So itu saja. Jadi sekarang ini dia oke lah ya. Jadi aircon ini sejuk, cuma masalah short di bagian bodi akibat usianya yang sudah tua. Jadi kita akan keluar tengok di sana. So cek engine ini jangan tengok pasal MEF tuh kita sudah buka. Mass airflow kita buka tadi. Kameramen kita keluar sana tengok. So masa singkat. Apa tuh buat adalah kita press ini ya, kasih flash. Jadi apa yang kita buat, kita looping sini. So kita tahu yang antara sini ini wire ini ada short di bagian dalam. So kalau kita kacau lagi ini semua, takut yang lain akan terganggu. So kita just tarik sini, kita buat conduit di sini, kameramen follow. Ya, sini kita looping di sini balik. Ini di bawah nih kita looping. Jadi kompresor oke. Jadi kesimpulannya sini adalah wiring bukan benda senang. Kita bongkar PCB, kita bongkar fuse box, kita bongkar wiring, kasih mati flash dia, sesilau mata. Oke. Kita bongkar semua, kita cek satu-satu wire demi wire. Walaupun masanya ini orang sebenarnya kami tidak layan di benda nih. Sebab memang terus terang kerja ini banyak buang masa. Tapi untungnya tidak berapa. Sebab kita pun banyak kereta, coba kasih tengok sana. Kita banyak kereta yang appointment sudah. Dia ini datang tiba-tiba kita layan sebab ada ustaz telepon saya tuh. Minta tolong sebab dia orang jauh. Tapi kalau jauh pun kena bagi masalah. Saya sudah bagi tu orangnya ni berak pun mau 5 minit. Kalau benda kelang kabut memang kita tidak layan lah. Tapi alhamdulillah kita dapat jumpa, syukur. Tidak dapat jumpa boleh buat lah. Tapi alhamdulillah kita jumpa, syukurlah. Ya, kalau tidak ganti PCB, ganti ECU, ganti kompresor, habislah. Ya, sudah ada 4.000 juga lebih tu. Kompresor pun sudah 1.000 lebih. 1.500. PCB lagi 1.000 lebih. ECU lagi 2.000 lebih. Berapa ribu sudah itu? Kalau kita jahatlah sebab benda ini kompresor dikawal oleh ECU melalui PCB. PCB mau ganti, ECU mau ganti, kompresor pun mau ganti. Kalau mau untung cepat. Sebab apa yang kita cakap itu logik. Tapi masalahnya short di wiring. Siapa mau bagi tahu berapa saja untungnya? Disitulah konsep yang mahal itu bukan duit, tapi yang mahal itu adalah jujur. Jadi hargailah bengkel yang jujur tempat kamu. Bagi saya di sini bukan saya cakap saya jujur, tetapi inilah yang kita boleh bantu. Kalau boleh hargai dia. Jangan sudahlah murah minta kurang lagi. Memang tak dilayan sudah lain kali itu.
Mudah-mudahan kau kena tipu lagi. Orang selalu mendoakan begitu sebab orang ini sudah bagi tahu kau yang jujur. Masih lagi kau minta diskon begitu. Jadi orang rasa macam ini patut ditipu ini. Baru ngam, kasih tahu kompresor, kasih tahu PCB, kasih tahu ECU kan senang. Dapatlah 6.000, dia minta diskon 100 pun tak apa. Ada untung 5.500. Ya kan? Nah, jadi itulah pentingnya kita ini bagi masa. Orang ini dah bagi saya masa sikit ya, jadi terpaksa kita buat plan B seperti inilah. Walaupun dalam keadaan banyak kereta di sini, kita still layan. Oke? Jadi pengajarannya di sini adalah bila melibatkan troubleshoot dan juga wiring kena bagi masa. Tapi syukur alhamdulillah orang ini tidak payah ganti kompresor, tidak payah ganti PCB, tidak payah ganti ECU. Cuma wiring, tapi kerjanya wiring ini memang upahnya menderita lah. Cek satu-satu itu buang masa sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita dapat cek dan kita buat bypass saja sebab kereta ini sudah 22 tahun umurnya. 2003 tolak 2025 sekarang. Sudah 22 tahun, tidak ada kerugian. Kalau diganti wiring pun, ganti engine pun masih tidak rugi orang. Sudah 22 tahun nih kereta berjasa. Tidak ada ruginya. Kereta ini keluar 2003, 22 tahun sudah dia berjasa pada ownernya. Kalau kau ganti apapun di sini tidak ada rugi. Kau ganti ECU, kompresor, PCB tidak ada ruginya. Pasal kereta ini sudah 22 tahun berbakti dengan kita. Jadi itu saya daripada ini. Jadi sekadar perkongsian. Jika konten-konten seperti ini menarik, jangan lupa like ataupun subscribe, like ataupun share ataupun komen. Komen yang membina lah. Kalau dia kondem saya blok itu account dia. So, kita ini share sahaja. Oke, jadi itu saya daripada saya. Kami sekarang ini semuanya fokus pada dua benda, Econ dengan Yabok sahaja. Engine tidak berapa, sebab bitnya lambat lah. Tapi kalau orang minta tolong, di sinilah kita tolong sajalah. Walaupun kita tidak minat, sebab dia punya pulus itu lambat. Oke, tapi kalau sudah orang minta tolong, keuntungan dari segi masa itu kita tolak tepi dulu sedikit. Yang penting bagi masa. Dan alhamdulillah kita jumpa. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.